Shalom anak-anak. Shalom anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Bu Retno. Puji Tuhan ya, kita hari ini bisa bertemu kembali di dalam ibadah anak. Bu Santi, gimana? Bu Santi selama minggu ini bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan? Wah, sangat luar biasa ya Bu Retno ya. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata ya, kasih Tuhan ya setiap hari ya. Kita Luar bisa biasa. bangun pagi hari ini aja karena kasih siapa Bu Retno? Kasih Tuhan kasih Yesus. Tuhan Yesus Oke. ya. Bu Santi, sebelum kita mulai ibadah anak pada pagi ini, kita akan lihat dulu temanya dan bacaannya untuk ibadah minggu ini. Ya. Tema untuk minggu ini adalah percaya Yesus mengasihi sesama. Percaya Yesus mengasihi sesama. Diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 23. Itu ya anak-anak ya. Oke, mari Bu Santi kita akan memuji Tuhan yuk. Disiapkan Alkitabnya ya Bu Retno di Oke, rumah. Iya, kitabnya kan. disiapkan. Kita mau mengawali ibadah ini ya Bu Retno. Iya, Bu Santi. Dengan menyanyi apa Bu Retno? Kita akan memuji kasih Yesus Ya. indah-indah, oh Ya. indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Santi, Ya. kasih Tuhan Yesus memang indah dan luar biasa. Iya. Anak-anak pasti juga bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Iya, kasih Yesus. Bu Santi, sebelum kita melanjutkan ibadah anak pada pagi ini, kita berdoa dulu yuk. Oke. Oke. Mari kita berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu,
di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah anak pada pagi ini Tuhan. Sebelum kami mulaikan Tuhan, kami serahkan seantero kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa menerima kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ah. Masih lanjut ya Bu Retno ya. Anak-anak kita masih lanjut dan kita harus tetap supaya hangat semangat. ya Bu, semangat terus ya. Bu Santi, Ya. bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana ya Bu Santi ya? Bagaimana ya? Ya kalau contohnya ya Bu Retno ya. Iya, iya. Contohnya kasih anak-anak pada Tuhan itu ya mereka mengikuti ibadah hari ini itu. Mengikuti itu kan ibadah. ya salah Iya, satunya iya. itu ya Bu Retno. Terus apa ya Bu Retno? Terus kita juga harus mengasihi teman kita, Iya, sesama pasti kita, ya, sesama orang kita, tua kita orang tua dan semua semuanya. orang. Berarti kita menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke? Iya. Kita akan memuji Tuhan lagi Bu Santi. Iya, memuji Tuhan Anak-anak, lagi ya. semakin hari cinta kita, kasih kita harus semakin dalam, Bu Santi ya. Dalam, Semakin iya. hari kasih kita harus semakin dalam. Kalau bahasa Jawanya semakin apa? Jeru. Iya, semakin jeru ya. Iya, Oke. nanti kita nyanyikan itu ya Bu Retno Iya, ya. iya. Ya, anak-anak Pakai siap ya di gerakan rumah, anak-anak pakai ya. gerakan ya. Oh. Kita akan muji Tuhan. Dengan judul Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresno ku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresno ku jer jer ro ro, jero 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 banget. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Cintaku dalam 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 sekali. Cintaku dalam 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 sekali. Cintaku dalam dalam sekali. Cintaku dalam dalam sekali. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Tadi Alkitabnya sudah dibuka ya, sudah disiapkan juga. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk kita boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, biarlah kami boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu
yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami boleh semakin mengasihi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di kebaktian online kali ini. Nah anak-anak, gak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Mei, di minggu kelima. Seperti biasanya di minggu kelima kita ada sesuatu yang lain daripada kebaktian yang di minggu-minggu terdahulu. Nah anak-anak, sekarang Bu Nana dan juga guru-guru yang lain, PJA yang lain akan memberikan suatu cerita mengenai seorang tokoh yang selama hidupnya meneladani sikap yang sudah diberikan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Kita mau dengar cerita ya, anak-anak yang duduk yang manis, sikapnya yang tenang, kita mau mendengarkan cerita. Oke. Anak-anak, cerita ini mengenai seorang tokoh, seorang bapak yang namanya panjang anak-anak, Bu Nana bacakan ya. Namanya adalah ya Bapak Yusuf Bilyarta Mangun Wijaya. Beliau ini dulu tinggalnya di Semarang dan lahir di Ambarawa pada tanggal 6 Mei 1929. Wih, lama ya nak ya, 29. Nah, Bapak Yusuf ini lebih ngetopnya mungkin ya, lebih dikenal dengan orang-orang ini dengan nama dan sebutan Romo Mangun. Anak-anak pasti sudah dengar. Nah, kalau belum pernah coba tanya mama-mama, pasti sudah pernah dengar dengan nama Romo Mangun. Ya, Romo Mangun ini adalah seorang yang sangat meneladani sikap Tuhan Yesus. Beliau lahir sebagai anak sulung dari 12 bersaudara pada waktu pemerintahan penjajahan waktu itu ya anak-anak ya, di zaman penjajahan Belanda. Nah karena pada waktu beliau lahir itu pas penjajahan Belanda menimbulkan sikap yang patriotik, ingin membela negaranya. Nah Romo Mangun waktu itu bergabung dengan tentara untuk membela negara Indonesia. Namanya waktu itu adalah TKR, singkatan dari Tentara Keamanan Rakyat. Romo Mangun waktu itu bertugas di Benteng Vredeburg, Yogyakarta sebagai anggota TKR. Nah setelah dari itu Romo Mangun masih terus berpartisipasi untuk membela negara. Kali ini beliau bergabung di dalam pembela negara di Tentara Pelajar atau singkatannya TP. Beliau sudah sebagai komandan di sana anak-anak ya. Nah setelah dari perjuangan itu Romo Mangun tidak berhenti sebagai pembela negara bangsa kita, negara Indonesia. Tapi beliau juga terus melanjutkan sekolahnya. Setelah beliau lulus dari sekolah HIS Franciscus Xaverius di Muntilan. HIS itu pada zaman itu mungkin setara kalau sekarang dengan sekolahan SMP. Nah Romo Mangun ini besar dan dididik di sekolah-sekolah Katolik anak-anak ya. Setelah dari HIS beliau melanjutkan lagi sekolah di SMA Santo Albertus, juga pendidikan di sekolah Katolik. Dan kemudian pada waktu kuliah beliau melanjutkan lagi sekolah di seminari di Magelang. Sekolah seminari itu adalah sekolah khusus untuk calon romo atau pastor ya anak-anak, kalau kita kenal di gereja Katolik sebagai imam atau pemimpin di ibadah, seperti kalau kita pendeta, Bapak pendeta kita Pak Kuswanto ya anak-anak ya. Nah setelah beliau lulus dari sekolah seminari di tanggal 8 September tahun 1959 ditabiskan menjadi imam oleh Uskup Agung dari di Semarang, yaitu Uskup Albertus Sugio Pranoto. Wah hebat ya Bapak Romo Mangun ini ya. Beliau terus berkarya, tidak berhenti di satu
stuck di satu waktu saja, tapi beliau terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Tidak sampai itu aja, beliau itu ternyata senang arsitek, jadi membangun, merancang bangunan. Nah, setelah ditahbiskan menjadi imam, beliau melanjutkan sekolah teknik arsitektur di ITB. ITB mana anak-anak? Di Bandung ya anaknya, itu sekolah teknik yang bagus sekali ya sampai dengan saat ini. Kemudian beliau setahun di sana, karena pandai ya, akhirnya beliau meneruskan sekolah ke Jerman di kota Aachen anak-anak. Dia melanjutkan seni arsitekturnya itu di kota Aachen di Jerman. Nah, itulah riwayatnya Romo Mangun dari mulai beliau kecil lahir dari 12 bersaudara, kemudian menjadi tentara pembela negara, kemudian beliaunya sekolah dan dididik di sekolah-sekolah Katolik dan melanjutkan di sekolah arsitek. Bagaimana ya kira-kira apa yang membuat Romo Mangun ini menjadi seorang tokoh yang menjadi teladan gitu ya anak-anak ya. Mau tahu kelanjutannya? Tunggu cerita selanjutnya dari ibu guru yang lain. Tetap duduk manis, jangan bergerak dulu ya. Jangan pindah channel dulu ya. Oke, kita tunggu cerita selanjutnya. Anak-anak, tapi sebelum lanjut lagi, kita ada persembahan dari anak-anak kelas kecil. Kita tonton yuk adik kita yang mau mempersembahkan puji-pujian untuk Tuhan Yesus ya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Nah anak-anak, bagaimana persembahan talenta dari kelas Bethlehem tadi? Bagus bukan? Yuk kita lanjutkan cerita mengenai Romo Mangun. Rasa humanis Romo Mangun tumbuh ketika Mayor Isman, sang komandan yang menyampaikan pidato dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Mayor Isman berkata,
bahwa yang paling banyak memberikan pengorbanan dan sekaligus menjadi korban dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah rakyat. Oleh karena itu, ia tidak hanya menjadi seorang pastor yang memimpin misa, namun ia juga memutuskan untuk turun ke jalan. Hidup di tengah masyarakat untuk membela mereka yang tertindas. Suatu pilihan hidup yang ia anggap sebagai upaya membayar hutang kepada rakyat yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa. Pilihan tersebut juga dilandasi oleh keyakinan imannya bahwa bertuhan berarti juga memuliakan martabat manusia. Dia memegang perintah Tuhan Allah yang ia terapkan dalam kasihilah sesamamu manusia. Ya anak-anak, itulah Romomangun. Pada tahun 1980, Romomangun masuk ke pemukiman di tepi Kali Code, yang pada waktu itu terancam penggusuran. Romomangun melakukan mogok makan untuk menolak penggusuran tersebut. Romomangun mengatakan bahwa rakyat dapat memperbaiki pemukimannya. Maka Romomangun membantu warga untuk memperbaiki pemukiman yang mereka tempati. Ada 3 peran yang dilakukan oleh Romomangun. Yang pertama, mengubah cara berpikir dalam membuang sampah. Jadi Romomangun mengajar masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang tersedia, bukan membuang sampah ke sungai. Romomangun memberikan contoh atau teladan lewat kata, namun juga lewat tindakan. Lama-kelamaan, masyarakat dapat menerapkan pola hidup bersih. Peran Romomangun yang kedua yaitu memperbaiki tata pemukiman dan lingkungan bantaran Kali Code. Bangunan yang semula hanya terdiri dari kardus dan triplek dibangun ulang dengan bambu sebagai tiangnya, gedek atau anyaman bambu sebagai dindingnya, dan seng sebagai atap rumahnya. Untuk menambah keindahan, maka dinding-dinding rumah itu diberi lukisan-lukisan yang berwarna-warni. Oleh karena karya dari Romomangun ini, maka Romomangun mendapat penghargaan di Aga Khan Awards pada tahun 1992 dan The Ruth and Ralph Erskine Fellowship Awards dari Stockholm, Swedia pada tahun 1995. Peran Romomangun yang ketiga, bersama 2 orang temannya, Romomangun mendirikan Yayasan Pondok Rakyat atau disingkat YPR. YPR ini merupakan wadah pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan dan pendidikan melalui pendekatan sosial budaya. Wow, banyak ya karya dari Romomangun ini. Kita akan menyimak kisah Romomangun selanjutnya setelah kita simak bersama-sama persembahan pujian dari kelas Nasaret yang diwakili oleh Yosua dengan judul Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning.
Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me singing. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me singing. Keep me singing till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Anak-anak, Romo Mangun ini tinggal di Code. Code itu terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Romo Mangun telah memberikan banyak perubahan bagi masyarakat Code. Pada tahun 1986 sampai 1994 ia pindah ke Kedung Ombo untuk mendampingi warga di sana yang menjadi korban proyek pembangunan waduk. Karya lainnya bagi masyarakat miskin adalah dengan membentuk kelompok-kelompok belajar untuk anak-anak, dan pada tahun 1994 ia mendirikan laboratorium dinamika edukasi dasar. Anak-anak tetap duduk manis ya. Ada cerita kelanjutannya. Seperti kita ketahui tadi bahwa Romo Mangun terjun langsung ke masyarakat. Anak-anak tahu Romo Mangun juga bisa menulis loh. Romo Mangun menulis banyak artikel dan menulis novel yang mengangkat mengenai masalah-masalah sosial. Adapun salah satu karya sastranya adalah novel Burung-Burung Manyar. Novel Burung-Burung Manyar ini terbit pertama kali pada tahun 1981. Adapun tema dari Burung-Burung Manyar ini adalah mengenai nasionalisme, yang mengangkat tentang sejarah bangsa Indonesia pada tahun 1934 sampai 1978. Dari novel Burung-Burung Manyar ini, Romo Mangun memperoleh penghargaan atas novel ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melihat persembahan talenta dari kelas Yerusalem. Cekidot. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan.
kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, anak-anak, bagaimana cerita tentang Romo Mangun tadi? Masih belum selesai loh. Bu Yeyen lanjutkan lagi ya. Romo Mangun adalah orang yang sungguh luar biasa memang. Dedikasinya terhadap bangsa Indonesia yang sungguh luar biasa. Beliau sangat meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berbelas kasih seperti Tuhan juga mengasihi akan sesama. Begitu pula dengan beliau mendedikasikan seluruh karyanya untuk bangsa dan negara kita, terutama untuk Kali Code. Anak-anak paham kan Kali Code yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Heru? Nah, tapi sayang anak-anak, Romo Mangun sudah mendahului kita semua. Beliau wafat pada tanggal 10 Februari 1999. Akan tetapi, dedikasi dan karyanya tidak akan hilang begitu saja. Masih tetap diingat, masih tetap dilanjutkan oleh bangsa Indonesia, bagaimana perjuangan Romo Mangun. Oke anak-anak, mau selanjutnya masih ada lagi ya tentang Romo Mangun? Kita lihat rekan kita berikut ini. Anak-anak, bagaimana tadi sudah mendengar cerita mengenai Romo Mangun Wijaya almarhum ya. Jadi ternyata banyak juga yang kita bisa pelajari ya. Ternyata beliau orangnya tidak saja menghidupi sebagai romo, sebagai seorang pastor, tapi juga turun langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kita bisa belajar banyak diantaranya bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen, tapi juga tidak hanya orang Kristen hari Minggu, tapi bagaimana kita mengisi kehidupan kita Senin sampai Sabtu itu, supaya kita lebih bertumbuh dalam kehidupan keseharian kita bergumul bersama lingkungan kita. Nah, bagaimana untuk adik-adik, apa yang bisa dilakukan? Jadi pertama, belajarlah peka pada lingkungan. Lalu kemudian belajarlah untuk mau berbagi. Jadi saya kasih contoh sedikit, kira-kira hari Minggu pagi, saya lupa Minggu atau Sabtu pagi, ada seorang kawan lama yang cerita bahwa dia sedang mengalami masalah hukum, rumahnya disita segala macam di luar Pulau Jawa. Terus saya pikir, apa yang bisa saya bantu ya, saya juga belum bisa keluar kota karena kondisi masih pandemi begini, jadi saya tanya tawarkan kalau mau saya kirim buku aja. Akhirnya dia setuju, jadi tadi pagi saya kirimkan beberapa buku paling tidak untuk menguatkan semangat beliau, supaya di tengah-tengah situasi yang sulit paling tidak kita punya Tuhan yang senantiasa memeliharakan kita. Jadi anak-anak milikilah sekali lagi kepekaan. Kalau ada orang minta tolong, jangan buru-buru dibilang, saya lagi sibuk, saya banyak PR, atau apalagi, tapi cobalah bertanya, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk Bapak ini, atau untuk Ibu ini. Jadi, kalau ada selalu orang yang, jadi gini, percayalah bahwa setiap orang yang Tuhan taruh dalam jalan hidup kita, itu Tuhan taruh dengan suatu rencana. Misalkan ada orang yang mengganggu di jalan kita pun, itu pun mungkin Tuhan taruh dengan suatu rencana. Jadi kita harus lebih peka pada bisikan-bisikan dari Tuhan yang melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi sekali lagi belajarlah peka dan bersedia untuk berbagi. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi udah mendengarkan cerita dari tentang Romo Mangun. Nah, sekarang kita saatnya memasuki sesi persembahan. Bisa disiapin ya persembahannya. Dan sambil kita menyiapkan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
Ya adik-adik, sekarang kita waktunya untuk doa persembahan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali lagi Tuhan kami kepada hadirat-Mu dengan rasa terima kasih yang telah memberkati kami dari memulai ibadah ini hingga ke penghujung acara sekarang ini Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan ke hadapan-Mu. Meskipun persembahan kami tidak banyak Tuhan, tapi kami harap bisa layak di hadapan-Mu juga Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, agar juga bisa berguna bagi orang-orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, Bu Retno, kita sudah selesai ya, hampir selesai ya ibadahnya Iya, pada pagi hari di ini. penghujung acara Kita ibadah. sudah belajar tentang siapa Bu Retno tadi? Romo. Tentang Romo Mangun. Ya, kita belajar apa? Mengasihi sesama. Ya, banyak sekali yang dilakukan oleh Romo Mangun ya. Jadi teladannya harus kita ikuti ya anak-anak ya di rumah ya. Tidak hanya hari Minggu aja ya tadi Pak Iya, Victor bilang ya, tapi setiap Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, balik Minggu lagi, balik Senin lagi, tetap meneladani kebaikan siapa? Tuhan Yesus pastinya ya. Ya anak-anak, kita mau menutup ibadah pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Ku Apa kasih judul? Ku kasih engkau engkau dengan kasih kasih Tuhan. Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah anak-anak, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berpisah ya, mari kita berdoa, sikap berdoanya. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan, untuk kami meneladani Rawamangun yang selalu mengasihi sesama di sekitar kami. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kami kesehatan Tuhan setiap hari di masa-masa yang sulit saat ini. Biarkan kami tetap berada di rumah untuk mengikuti aturan supaya kami tetap menjaga diri kami dengan baik. Terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih. Bila sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami juga akan berdoa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kami setiap hari. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa Bu Santi. Ya, sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.
Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama.